Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Saya Yanti Widiawati, CGP Angkatan 10 Kabupaten Indramayu. Apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Menurut Tomlinson, dalam kelas yang mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru melakukan upaya yang konsisten untuk merespon kebutuhan belajar murid. Sedangkan ada yang mendefinisikan sebagai serangkaian keputusan masuk akal yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada murid. Sehingga saya simpulkan bahwa pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha guru yang menyajikan proses pembelajaran di kelas yang menyesuaikan dengan karakter yang dimiliki untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Lalu, bagaimana cara untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Pembelajaran berdiferensiasi di kelas dapat dilakukan dengan cara-cara berikut. Pertama, memahami dan menetapkan tujuan pembelajaran. Kedua, menganalisa dan merespon kebutuhan belajar murid. Ketiga, melakukan manajemen kelas yang efektif. Keempat, menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar. Dan terakhir, melakukan penilaian yang berkelanjutan. Dan bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid? Pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan murid dengan cara guru melakukan pemetaan kebutuhan murid berdasarkan 3 aspek. Yang pertama, kesiapan belajar. Guru harus melihat kesiapan murid untuk mengetahui kapasitas murid dalam mempelajari materi, konsep, atau keterampilan baru. Yang kedua, minat belajar. Guru memberikan pilihan kepada murid untuk belajar sesuai dengan minat, karena dapat meningkatkan motivasi belajar pada murid. Dan yang ketiga, aspek profil belajar. Guru memberikan kesempatan murid untuk belajar secara alami dan efisien bergantung pada gaya belajar, budaya, lingkungan, dan kecerdasan majemuk. Kebutuhan belajar murid dapat diidentifikasi melalui cara berikut. Yang pertama, mengamati perilaku murid di kelas, mereview praktik pengajaran yang telah kita lakukan, menggunakan pembelajaran yang bervariasi, membaca rapot pada kelas sebelumnya, mengidentifikasi kemampuan awal yang dimiliki murid, dan berdiskusi dengan guru sebelumnya. Bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat membantu mencapai hasil belajar yang optimal? Pembelajaran berdiferensiasi dapat membantu murid untuk mencapai hasil yang maksimal dengan cara guru menerapkan 3 strategi diferensiasi secara tepat, yaitu pertama, diferensiasi konten. Guru perlu menyesuaikan konten atau materi pembelajaran yang berdasar pada hasil pemetaan kebutuhan murid, diantaranya kesiapan, minat, dan profil belajar murid. 2. Diferensiasi proses. Guru memvariasikan proses belajar yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan belajar murid, agar murid dapat memahami dan memaknai apa yang dipelajari. Strategi ketiga ialah diferensiasi produk. Guru perlu memodifikasi tagihan produk yang akan dihasilkan sesuai dengan konten yang telah mereka pelajari dan proses yang mereka lewati.
Bagaimana koneksi antar materi pembelajaran berdiferensiasi dengan modul lain di pendidikan guru penggerak yang sudah pernah dipelajari? Lalu, adakah keterkaitan antara materi dalam modul ini dengan modul sebelumnya? Keterkaitan antar materi modul 1.1 dengan modul 2.1 ialah untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, maka guru harus berusaha memenuhi kebutuhan belajar anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara. Keterkaitan antar materi modul 1.2 dan modul 2.1. Untuk menciptakan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru penggerak harus mampu berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif agar dapat mengetahui kebutuhan murid dan dapat mewujudkan kepemimpinan murid dengan menuntun murid agar merdeka dalam belajar yang sesuai dengan nilai dan peran guru penggerak. Keterkaitan antar materi modul 1.3 dengan modul 2.1. Dengan visi yang berpihak pada murid, pastilah akan terwujud pembelajaran yang berpihak pada murid. Pembelajaran yang mampu menjawab kebutuhan yang berbeda pada murid, yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Keterkaitan antar materi modul 1.4 dengan modul 2.1. Penerapan pembelajaran berdiferensiasi di sekolah akan membantu terwujudnya budaya positif dengan posisi kontrol manajer. Guru membantu membuat siswa merasa dihargai hingga merasa menjadi bagian dari kelasnya. Kesimpulan, pembelajaran berdiferensiasi sangat erat kaitannya dengan proses pembelajaran yang berpihak pada murid, sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. 2. Nilai-nilai yang lekat pada guru yaitu mandiri, reflektif, inovatif, kolaboratif, dan berpihak pada murid merupakan komponen utama dalam mewujudkan pembelajaran berdiferensiasi. Ketiga, murid sebagai subjek pembelajar yang beragam harus tertangani dengan baik melalui visi dan misi yang baik pula. Dan yang terakhir, pembelajaran berdiferensiasi merupakan bagian dari budaya positif. Sekian pemaparan tentang koneksi antar materi modul 2.1. Terima kasih, salam bahagia Bapak Ibu Guru hebat.